Abah pada bulan Ramadan ini memberikan makna nun dalam kata Ramadan mempunyai makna an-nasyad. An-nasyad itu dalam bahasa Arab didul kaslan. Artinya kalau an-nasyad itu mempunyai makna terengginas, semangat, maka kebalikannya adalah kemalasan. Atau an-nasyad itu ziddul bati. Semangat itu kebalikannya ngelukuru. Nah, ahli thariqah tidak mempunyai perilaku sifat kaslan. Hanya mempunyai sifat an-nasyad. Ini adalah merupakan sifatul mukmin. Karena kaslan, kemalasan itu bagian dari sifat-sifat orang munafik. Ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah, kalau diteliti secara akademik ilmiah, kenapa orang-orang ahli thariqah itu dalam kehidupannya senantiasa optimis, semangat, yang itu tercermin dalam tingkah lakunya, tindak tanduknya, diantaranya bahwa dzikir yang diucapkan oleh ahli thariqah itu jelas, keras. La ilaha illallah. Jelas. Dan itu kemudian mencerminkan dalam kehidupan kesehariannya. Semangatnya ahli thariqah ini tidak lepas karena mempunyai konsep tujuan hidup yang jelas, visi misi hidup yang sempurna. Visi misi hidup Pangarsa Abah guru kita yang merupakan kelanjutan pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya juga tidak terlalu jauh. Itulah cerminan apa yang dilakukan oleh Pangarsa Abah, itu merupakan cerminan dari pelaksanaan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjalani kehidupan ini, konsep ala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari 5 konsep yang itu tercermin, tersirat di dalam doa yang masyhur dalam hadis yang berbunyi Allahumma shlih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ini 5 konsep kehidupan ala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep yang pertama adalah Allahumma shlih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, baikkanlah, jadikanlah baik agamaku, karena itu merupakan pokok segala urusanku. Apa yang dimaksud agama yang baik? Agama yang baik yang benar, yaitu agama yang didasari dari talqin dulu. Setelah talqin, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Maka agama ini merupakan, ketika sudah ditalqin, merupakan pokok dari keselamatan kita dunia dan akhirat. Kemudian konsep yang kedua setelah
agamanya benar, agamanya selamat, agamanya baik, Rasulullah bersabda, berdoa, Allah wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku, buat baiklah duniaku, karena itu ada penghidupanku. Yang kedua, bahwa konsep hidup di dunia ini yang merupakan di mana kita di situ menjalani proses kehidupan, kebaikan yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya kemudian menjadi panutan kita. Apa yang dimaksud dengan kebaikan dunia? Kebaikan dunia itu minimal Allah mencukupkan kebutuhan kita. Kebutuhan kita sehari-hari tercukupi, sandang, papan, pangan. Kemudian kebaikan dunia setelah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kebaikan dunia yang selanjutnya adalah apa? Anak istri yang saleh dan salehah. Yang ini semua mengantar keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang ketiga, apa doa Rasulullah? Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Ya Allah, buat baiklah akhiratku, karena di sana aku akan kembali. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, apa sih kebaikan akhirat yang dimaksud? Minimal kebaikan akhirat itu didasari terlihat dari husnul khotimah. Sukses hidup bersama Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Pangarsa Abah tidak mengajarkan kita doa husnul khotimah, akan tetapi pangarsa Abah menuntun kita untuk istiqomah. Dengan istiqomah itu sudah pasti akan mengantarkan kita menuju husnul khotimah. Orang yang hanya berdoa, ya Allah, bi husnul khotimah, ya Allah, semoga aku nanti bisa husnul khotimah, ya Allah, tanpa istiqamah, orang yang menginginkan akhir kebaikan tanpa adanya tanpa adanya istiqamah, itu ditakutkan jangan-jangan nanti, jangan-jangan nanti, jangan-jangan nanti. Bagaimana mau husnul khotimah? Ketika masih ada kesempatan, waktu yang longgar, badan yang sehat, akan tetapi tidak mampu untuk melakukan ketaatan. Bagaimana orang yang kayak gini akan sampai kepada husnul khotimah? Selanjutnya konsep yang ketiga, yang keempat. Nah, yang tadi yang pertama, ya Allah perbaikilah agamaku. Yang kedua, ya Allah perbaikilah duniaku. Yang ketiga, ya Allah perbaikilah akhiratku. Yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan, sebagai peningkatan untukku dari setiap kebaikan. Kadang apa yang kita alami itu bukan sesuatu yang kita kehendaki. Kadang kodrat Allah itu tidak seperti yang kita inginkan. Akan tetapi itulah bagi kita selalu husnudzon kepada Allah, apapun yang menjadi kodrat Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu kita terus berdoa, ya Allah, jadikanlah
kehidupan dunia ini sebagai peningkatan kebaikan untukku. Oleh karena itu, moto kehidupan keseharian kita adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok, kalau Allah memberikan waktu, kesempatan bagi kita, harus lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu, sistem kehidupan ini mulai dari kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, tidak lepas dari keistiqomahan tadi. Ketika seseorang itu sudah berada pada jalur istiqomah, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir bagi mereka. Artinya bukan takut kepada bukan itu. Tidak takut bahwa apa yang ia jalani itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang ia lakukan itu mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak bersedih hati. Apa yang menjadi penderitaannya, apa yang menjadi ujiannya, itu pasti diganti pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kehidupan di dunia ini adalah bagi orang mukmin mengikuti qada qadrat Allah dengan berhusnudzon itu dijalani dengan tenang, dijalani dengan nyaman, dijalani dengan senang. Kenapa? Karena di balik itu Allah akan meninggikan, akan mengganti dengan kedudukan yang lebih tinggi, dengan gantian yang lebih baik. Selanjutnya konsep yang kelima, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai pelepas dari segala kejahatan, dari segala keburukan, dari segala penderitaan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Pangarsa Abah paling tidak suka ketika ada ikhwan atau akhwat yang meninggal dunia. Kemudian ada yang mengatakan ikut berbela sungkawa, ikut berduka. Maaf, bagi ikhwan, bagi orang mukmin yang mempunyai guru, bagi orang mukmin yang mengikuti guru, bahwa konsep kehidupan 5 tadi yang terakhir, yang kelima adalah ya Allah, jadikanlah kematianku nanti sebagai pelepas dari segala penderitaanku. Artinya seorang ikhwan atau akhwat yang menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak duka, tidak dikatakan berduka, tidak. Kata-kata duka itu adalah kata-kata untuk orang yang mendapatkan penderitaan, kesengsaraan. Sedangkan ikhwan, akhwat yang meninggal dunia itu bukan tidak sengsara, tidak menderita, justru dia terlepas dari penderitaannya, dia terlepas dari kesengsaraannya. Ingat akan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Artinya apa? Artinya senikmat apapun yang dirasakan oleh orang mukmin di dunia itu belum sebanding
dengan kenikmatan yang kelak akan diterima oleh orang mukmin di akhirat. Kebalikannya, seperti apapun kesengsaraan yang dialami, dirasakan oleh orang kafir, itu belum seberapa akan kesengsaraan, penderitaan yang kelak akan mereka rasakan di akhirat kelak. Oleh karena itu sekali lagi bahwa hidup di dunia ini itu kita hanya menjalani segala kenikmatan, segala penderitaan itu bagi orang mukmin akan berganti menjadi lebih nikmat ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kematian. Kebalikannya, orang yang tidak mukmin itu senikmat apapun, sependerita apapun, derita apapun yang sesakit apapun di dunia ini, ketika dia nanti meninggal dunia, dia akan merasakan kesengsaraan, penderitaan yang lebih dari penderitaan yang dirasakan di dunia. Oleh karena itu, mau tidak mau, bagi ikhwan itu adalah harus selalu siap kita mengikuti guru kita. Ketika orang sudah istiqomah, bagaimana guru kita di artinya bukan menghadap kematian, tidak. Tapi Abah mengajarkan kepada kita bahwa itu loh, setelah kita mati nanti, setelah kita menghadap Allah nanti, kita itu tidak itu sekarang ini. Saatnya sekarang hidup ini kita menambah kebaikan. Nanti setelah kita menghadap Allah, kita tidak bisa menambah kebaikan lagi. Dan ketika kita menghadap Allah, sekali lagi, orang yang itu jangan dia pikir sholat jamaah. Saya mengarsa. Orang yang sudah ditentukan itu jamaah, kemudian tidak jamaah karena ada sesuatu, maka dinilai sama dengan sholat berjamaah. Subhanallah. Karena apa? Apa yang ia lakukan, apa yang ia jalankan, itu ada gurunya, ada syaratnya, ada yang menjamin. Kita nggak pernah tahu kan, apakah amal kita diterima atau ditolak. Apakah dosa kita diampuni apa tidak. Kita nggak pernah tahu kan. Akan tetapi orang yang bagi kita yang berguru kepada seorang mursyid mempunyai status kamil mukamil, guru yang sempurna dan yang menyempurnakan. Amal kita boleh berkurang, amal kita boleh cacat, kita sholat berdirinya kurang pas, bacaannya kurang fasih, zikir kita kurang pas, akan tetapi nanti akan mengepaskan, yang akan menyempurnakan adalah guru kamil mukamil, guru yang sempurna dan menyempurnakan. Berbahagialah, berbanggalah kita bertemu dengan guru mursyid Pangarsa Abah Aus. Semoga sekali lagi, semoga Allah memberikan umur yang panjang kepada guru kita Abah Aus dalam keadaan sehat walafiat, yang senantiasa menuntun kita untuk istiqomah, berkah untuk kita semuanya, segalanya, selamanya, berkah karomah Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.